masuk UT itu mudah, tetapi ada yang bilang keluar UT itu susah. Untuk mendukung channel ini, silakan like, subscribe, komen, dan share. Halo, apa kabar sahabat UT dimanapun teman-teman semua berada. Saya harap teman-teman dalam kondisi yang sehat, tetap semangat dalam mengerjakan atau kuliah di universitas terbuka. Meskipun saat ini teman-teman sebenarnya kita tahu bahwa kita sedang menghadapi pandemi COVID gelombang kedua ya, sekarang sedang naik-naiknya. Saya harap teman-teman tetap bisa melakukan protokol kesehatan dan tetap bisa sehat selalu. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan mengenai pelaksanaan ujian take home exam. Jadi bagi teman-teman yang masih baru kuliah di UT atau yang baru pertama kali kuliah di UT, terkait dengan adanya pandemi COVID ini, sejak semester yang lalu itu UT menyelenggarakan take home exam. Bahwa sebenarnya kita ketahui bahwa pandemi COVID ini sudah berjalan 1 tahun lebih ya, berarti sudah mencapai 2 sampai 3 semester ini, dari mulai 2020.1, 2020.2 dan 2021 ini dalam kondisi pandemi COVID. Nah, untuk pelaksanaan ujian itu sendiri baru dilaksanakan oleh UT pada semester yang lalu, yaitu pada semester 2020.2. Di mana sebelumnya pada semester 2020.1 nilai ujian diambil dari tutorial online murni. Jadi kalau teman-teman waktu itu tutornya bisa mendapatkan hasil maksimal atau 80 ke atas, 85 ke atas, dijamin nilainya IP-nya juga pasti bagus. Mungkin bisa juga bisa 3,5 atau ke atas. Nah, sejak perkuliahan di 2020.2 UAS-nya diganti sistemnya dengan yaitu take home exam, dan teman-teman harus bisa mengaksesnya di website berbeda dengan Tuton ya. Kalau Tuton itu kan website di e-learning UT. Kalau ini bukan, dari UT membuat laman sendiri, yaitu di the.ut.ac.id. Nah, nanti teman-teman kalau sudah mencetak KTPU tentunya akan mendapatkan panduan juga di site-nya sia.ut.ac.id. Nah, ingin saya bagikan di sini saat ini adalah 86 pada pelaksanaan 86% yang dianggap tepat, bobotnya kemudian 33% kali. Jadi di pelaksanaan 86 itu ketemu 29%, dan itu tugas nanti yang kita lakukan, menyumbang nilai tugas itu, kita. Semacam kita mendownload dari tugas. Jadi misalnya dari tugas itu kita download pertanyaannya mirip dengan tugas yang kita kerjakan dalam ujian atau pelaksanaan tugas di Tuton. Jadi kalau teman-teman yang mengikuti Tuton yang mengerjakan tugas di sela-sela tutorial online yang berada di sesi 3, 5, dan 7, teman-teman tentunya tidak asing lagi. Cuma pertanyaannya kemungkinan lebih kasuistik atau lebih detail, lebih rinci ya. Jadi kalau secara garis besar sih hampir sama dengan tugas yang kita kerjakan selama tutorial online. Jadi teman-teman yang biasa mengerjakan tutorial online, tugas, saya pikir tidak akan kaget untuk menghadapi itu. Nah, teknis pelaksanaan itu seperti apa? Jadi teknis pelaksanaan itu adalah teman-teman dalam 1 hari sesuai dengan jadwal yang KTPU yang sudah dicetak oleh teman-teman,
di situ sudah dijadwalkan mengenai hari-hari, tanggal dan hari ujian yang akan kita lakukan sesuai dengan mata kuliah yang kita pilih. Dalam hal ini bagi teman-teman SIPAS sesuai dengan mata kuliah yang kita pilih. Misalnya ada 5 atau 6, 7 mata kuliah, maka nanti akan jadwal hari dan tanggalnya untuk ujian The. Nah, teknisnya teman-teman harus mengerjakan dalam 1 hari itu. Jadi teman-teman unduh mulai dari pukul 00 sampai dengan nanti upload di batasnya maksimal adalah pukul 24.00. Jadi misalnya di tanggal 3 Juni nanti teman-teman sudah mulai mengerjakan tugas di satu mata kuliah, maka harus dikerjakan maksimal kalau nggak salah 12 jam. Nah, kalau lewat dari itu teman-teman dianggap tidak mengumpulkan ya, atau dianggap hangus. Cuma ketentuan rincinya mengenai tata aturan atau peraturan yang dilaksanakan sehubungan dengan ujian The ada di site itu, di halaman itu. Nanti teman-teman pasti akan baca. Nah, nanti ketentuannya ada di situ semua. Jadi misalnya waktu unduh, kemudian mengerjakan dan harus diunggah. Nah, teknisnya nanti teman-teman bisa pelaksanaan The itu adalah pertama diunduh dulu soalnya. Nah, nanti habis itu teman-teman bisa print, cetak, atau kemudian langsung. Nah, itu dikerjakan di lembar jawaban ya, di BCU-nya, lembar jawabannya khusus yang juga bisa di-download. Nanti teman-teman bisa ketik di situ atau tulis tangan. Kalau tulis tangan teman-teman harus mengetik ulang ya, tulis tangan harus di-scan dulu, baru di bentuk PDF di upload. Tapi kalau teman-teman bisa ketik di Word itu nanti kan bisa di save as PDF ya. Jadi dari save as PDF itu nanti teman-teman bisa langsung upload, tinggal rename aja lembar jawaban itu, kemudian kita sudah dianggap kalau sudah selesai kita upload, maka itu adalah waktu unggah kita begitu. Jadi demikian. Jadi prakteknya teman-teman harus bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya ya. Jangan sampai teman-teman udah unduh tapi belum siap. Jadi setelah unduh teman-teman masih ada keperluan, misalnya mau kemana, nganter istri, nganter anak, atau ada acara lainnya. Sementara teman-teman udah unduh, waktunya udah berjalan. Waktunya sudah rolling, sudah dihitung, argonya udah berjalan. Tapi teman-teman belum mengerjakan, masih belum siap, masih ada keperluan kemana misalnya, dan tidak langsung mengerjakan, maka akan mengurangi tenggat waktu unggah itu tadi. Jadi kalau tahu-tahu misalnya tenggat waktunya kita tinggal 2 jam. Nah, sementara pengerjaannya itu pengalaman saya bisa lama loh teman-teman, bisa sampai 4 jam lebih kita mengerjakan itu. Tergantung analisis teman-teman tentunya ya. Itu jadi memerlukan waktu yang cukup lama. Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi untuk mengerjakannya itu atur waktu. Jadi begitu kita mengunduh, kita juga sudah siap langsung mengerjakannya di depan. Jadi jangan kita unduh terus kemudian kita tinggal, ada keperluan lain, cara lain, maka itu akan mengurangi jatah waktu kita untuk mengerjakan itu. Baik, itu teman-teman yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, dan kiranya teman-teman bisa tetap selalu semangat dalam mengerjakan ujian ini. Baik teman-teman, tetap semangat dan sehat selalu.